Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga bahkan selamat malam. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Roni Ismail dengan NIM 240301020639 dari Universitas Cyber Asia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah topik yang mungkin cukup menarik dan juga relevan, khususnya dalam konteks dunia kerja dan juga organisasi, yaitu gaya kepemimpinan dan pengaruhnya terhadap kinerja organisasi. Topik ini saya angkat sebagai bagian dari tugas mata kuliah hukum bisnis, karena kepemimpinan dalam organisasi tidak hanya menyangkut keterampilan manajerial, tetapi juga erat kaitannya dengan struktur hukum dan etika dalam dunia bisnis. Nah, saya berharap melalui presentasi ini kita bisa bersama-sama memahami bagaimana gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam suatu organisasi bisa memberikan dampak besar, baik secara positif maupun negatif, terhadap kinerja tim maupun keseluruhan organisasi. Baik, mari kita mulai dengan slide berikutnya. Rekan-rekan yang saya hormati, sebelum membahas lebih lanjut mengenai gaya kepemimpinan dan dampaknya terhadap kinerja organisasi, penting bagi kita untuk memahami latar belakang mengapa topik ini sangat relevan. Yang pertama, kepemimpinan penting dalam membentuk arah dan budaya organisasi. Nah, jadi yang pertama ini kepemimpinan merupakan elemen kunci dalam membentuk arah dan juga budaya organisasi. Seorang pemimpin tidak hanya bertugas memberi perintah, tetapi menjadi pengarah visi, penentu strategi, dan juga role model dalam organisasi. Nah, cara seorang pemimpin bersikap dan bertindak akan sangat mempengaruhi cara kerja serta nilai-nilai yang dianut oleh seluruh anggota tim. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan yang tepat dapat meningkatkan produktivitas dan motivasi. Nah, gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi dan juga karakteristik tim, maka akan menciptakan suasana kerja yang lebih kondusif, komunikasi yang terbuka, serta memiliki rasa yang tinggi terhadap tujuan bersama. Yang ketiga, lingkungan kerja yang dinamis menuntut pemimpin yang fleksibel dan inspiratif. Nah, jadi yang ketiga ini kita hidup di era yang penuh perubahan, baik secara teknologi, sosial, maupun ekonomi. Nah, karena itu lingkungan kerja yang dinamis menuntut adanya pemimpin yang fleksibel dan juga inspiratif. Pemimpin masa kini harus mampu beradaptasi menjadi pendengar yang baik, serta mampu mendorong inovasi di tengah ketidakpastian ini. Nah, inilah yang menjadi dasar mengapa pembahasan mengenai gaya kepemimpinan dan pengaruhnya terhadap kinerja organisasi menjadi penting untuk kita kaji lebih dalam. Nah, setelah memahami latar belakang topik ini, kita perlu memperjelas fokus kajian melalui beberapa rumusan masalah berikut ini. Yang pertama, apa sih pengertian dan teori dasar kepemimpinan? Nah, pertanyaan ini penting karena sebelum membahas gaya-gaya kepemimpinan, kita perlu memahami dulu nih definisi dasar dari kepemimpinan itu sendiri. Kita juga akan menyinggung beberapa teori yang menjadi fondasi dalam memahami bagaimana kepemimpinan bekerja secara ilmiah, seperti teori perilaku, teori sifat, dan juga teori situasional. Yang kedua, apa saja sih gaya kepemimpinan dalam organisasi? Nah, melalui pertanyaan ini, kita akan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan berbagai jenis gaya kepemimpinan, mulai dari gaya otoriter, demokratis, hingga transformasional, dan juga transaksional. Nah, setiap gaya sebenarnya memiliki karakteristik dan penerapan yang berbeda, tergantung pada situasi dan juga budaya organisasinya. Ketiga, bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja organisasi? Nah, ini adalah inti dari pembahasan kita. Kita akan melihat nih sejauh mana sih gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi efektivitas kerja, semangat tim, dan juga pencapaian tujuan organisasi. Apakah gaya tertentu lebih cocok diterapkan di lingkungan kerja tertentu, atau bahkan justru kombinasi gaya yang paling efektif? Nah, dengan menjawab ketiga pertanyaan ini, diharapkan kita akan mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai hubungan antara gaya kepemimpinan dan
kinerja organisasi. Nah, setelah mengetahui rumusan masalah, maka penting bagi kita untuk mengetahui apa tujuan dari penulisan dan penyusunan materi ini. Nah, secara umum terdapat 3 tujuan utama yang ingin dicapai melalui pembahasan mengenai gaya kepemimpinan dan pengaruhnya terhadap kinerja organisasi ini. Yang pertama, yaitu menjelaskan konsep dan teori kepemimpinan. Nah, di bagian ini kita ingin memberikan pemahaman dasar mengenai apa itu kepemimpinan, bagaimana perannya dalam organisasi, serta teori-teori yang menjadi landasan dalam mempelajari perilaku kepemimpinan secara ilmiah. Pemahaman ini penting sebagai fondasi untuk pembahasan selanjutnya. Yang kedua adalah mengidentifikasi berbagai gaya kepemimpinan. Nah, kita akan membahas beberapa tipe gaya kepemimpinan yang paling umum dijumpai dalam organisasi seperti gaya otoriter, demokratis, laissez-faire, hingga gaya transformasional dan juga transaksional. Nah, tujuannya agar kita bisa memahami perbedaan, kelebihan, dan juga kekurangan dari masing-masing gaya tersebut. Dan yang ketiga, yaitu menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja organisasi. Nah, ini adalah bagian inti di mana kita akan menilai bagaimana sebuah gaya kepemimpinan dapat berdampak langsung pada produktivitas, motivasi, efisiensi, dan juga pencapaian dari tujuan organisasi itu. Nah, 3 tujuan ini menjadi dasar penyusunan materi agar hasil akhirnya tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam konteks dunia kerja. Nah, untuk selanjutnya kita ada teori dasar kepemimpinan. Nah, untuk memahami gaya kepemimpinan secara mendalam terlebih dahulu, kita perlu mengenal konsep dasar dan teori-teori yang mendasarinya. Nah, kepemimpinan ini secara umum dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam memengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, seorang pemimpin bukan hanya memberi perintah, tetapi juga mampu membangun kepercayaan, memberi teladan, dan juga menciptakan sinergi dalam kelompok atau organisasi. Nah, dalam literatur keilmuan terdapat beberapa teori yang mengenai dalam literatur keilmuan ini terdapat beberapa teori mengenai asal-usul kepemimpinan, yaitu yang pertama, teori genetis, di mana teori ini menyatakan bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan dibentuk. Artinya, kepemimpinan adalah hasil dari faktor bawaan, seperti karisma, kecerdasan, atau bakat alami yang sudah ada sejak lahir. Nah, teori ini berkembang kuat pada awal abad ke-20. Selanjutnya ada teori sosial yang berpendapat bahwa pemimpin tidak dilahirkan, tetapi dibentuk oleh lingkungan dan juga pengalaman hidupnya. Nah, dalam teori ini, siapapun dapat menjadi pemimpin, asalkan memiliki kemauan belajar dan ditempa oleh pengalaman. Selain pengalaman juga terdapat ada pelatihan dan juga situasi yang mendukung. Dan terakhir yaitu teori sintetis yang merupakan gabungan dari teori genetis dan sosial. Nah, teori ini menekankan bahwa kepemimpinan dapat berasal dari bakat alamiah, tetapi tetap membutuhkan pembentukan, pengembangan, dan pembelajaran agar menjadi pemimpin yang lebih efektif. Nah, jadi seorang mungkin punya potensi sejak lahir, sejak awal, namun tetap harus diasah agar menjadi pemimpin yang benar-benar berhasil. Nah, pemahaman terhadap teori-teori ini sangat penting. Kenapa? Agar kita tidak hanya melihat pemimpin sebagai sosok yang sudah jadi, tetapi sebagai individu yang bisa terus dikembangkan. Untuk selanjutnya yaitu peran pemimpin dalam suatu organisasi. Nah, jadi teman-teman, seorang pemimpin tidak hanya memegang jabatan struktural, tetapi juga memiliki berbagai peran penting yang menentukan keberhasilan tim dan juga pencapaian tujuan. Yang pertama, seorang pemimpin harus berperan sebagai visioner. Artinya, pemimpin harus mampu merumuskan dan menyampaikan visi jangka panjang organisasi secara jelas.
Visi ini menjadi arah yang dituju oleh seluruh anggota, dan juga pemimpinlah yang bertanggung jawab menjaga fokus terhadap visi tersebut. Yang kedua yaitu pemimpin juga menjadi penyelaras sistem. Nah, dalam organisasi terdapat banyak bagian dan fungsi yang harus berjalan secara selaras. Nah, pemimpinlah yang bertugas menyatukan semua elemen agar tidak bekerja secara terpisah, melainkan mendukung satu sama lain demi efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga yaitu sebagai pemberdaya tim. Pemimpin harus mampu mengenali potensi setiap anggota, memberi kepercayaan, dan juga menciptakan ruang bagi mereka untuk berkembang. Nah, dengan begitu, tim akan merasa dihargai dan juga termotivasi untuk berkontribusi secara maksimal. Yang keempat yaitu pemimpin merupakan komunikator yang efektif. Nah, kemampuan berkomunikasi sangat penting nih agar informasi dapat tersampaikan dengan jelas, terbuka, dan dua arah. Nah, pemimpin yang mendengarkan dengan baik serta menyampaikan pesan secara tepat akan menciptakan hubungan kerja yang sehat dan juga lebih produktif. Nah, terakhir, pemimpin berperan sebagai panutan sekaligus pengelola konflik. Jadi seorang pemimpin itu harus menjadi contoh dalam hal etika, disiplin, dan juga profesionalismenya. Di sisi lain, ketika terjadi konflik antara anggota, pemimpin ini harus hadir sebagai penengah yang adil dan mampu menyelesaikan permasalahannya dengan bijak. Nah, jadi peran pemimpin dalam organisasi sangat luas dan strategis. Ia bukan hanya seorang pengarah, tetapi juga motivator, fasilitator, dan juga penghubung antara anggota dan juga dengan sistem. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu gaya-gaya kepemimpinan. Nah, di sini terdapat 6 gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama demokratis, yang kedua yaitu karismatik, yang ketiga otoriter, keempat militer, kelima jurnalis, kelima paternalistik, dan yang keenam yaitu birokratis. Nah, pertama adalah kepemimpinan demokratis. Jadi, untuk gaya demokratis ini menekankan pada partisipasi aktif dari anggotanya dalam pengambilan keputusan. Nah, pemimpin dengan gaya ini terbuka terhadap masukan, mendorong diskusi, dan juga menghargai pendapat bawahannya. Akibatnya, tim yang cenderung lebih termotivasi dan merasa dihargai. Seperti itu. Yang kedua yaitu gaya karismatik. Nah, gaya kepemimpinan yang karismatik ini, jadi si pemimpin mengandalkan kekuatan pribadi, daya tarik, dan juga inspirasi untuk memengaruhi orang lain. Gaya ini sering menciptakan loyalitas tinggi dari para pengikutnya, namun keberhasilannya sangat bergantung pada figur sang pemimpin itu sendiri. Yang ketiga yaitu kepemimpinan otoriter. Nah, untuk gaya otoriter ini bersifat sentralistik, di mana keputusan diambil secara sepihak oleh pemimpin itu sendiri. Dan komunikasi bersifat satu arah, dan bawahan dituntut untuk patuh. Akan tetapi, meskipun terkesan keras untuk gaya otoriter ini, dapat efektif dalam situasi krisis atau ketika dibutuhkan ketegasan tinggi. Yang keempat yaitu gaya kepemimpinan militer. Nah, mirip dengan otoriter sebenarnya, tetapi lebih menekankan disiplin, hierarki yang ketat, dan juga perintah yang jelas. Nah, gaya ini bisa diterapkan di institusi seperti militer atau organisasi dengan struktur yang sangat formal. Yang kelima yaitu kepemimpinan gaya paternalistik. Nah, dalam gaya ini, pemimpin bertindak layaknya seorang orang tua, layaknya ayah yang mengayomi, tetapi juga menuntut loyalitas dan ketaatan. Nah, si ayah ini, si pemimpin ini peduli terhadap kesejahteraan anggota tim, namun tetap mengontrol penuh dalam pengambilan keputusan. Yang keenam, yaitu kepemimpinan birokratis. Pemimpin dengan gaya ini berpegang teguh pada aturan, prosedur, dan struktur formal dari organisasinya. Setiap keputusan dan tindakan didasarkan pada regulasi. Nah, gaya ini sebenarnya cocok untuk organisasi besar yang menuntut stabilitas dan kepatuhan administratif. Nah, dengan memahami masing-masing gaya kepemimpinan ini, kita dapat menilai gaya mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam konteks organisasi tertentu. Nah, setelah
memahami gaya kepemimpinan, penting juga untuk mengetahui dasar teoritis yang melandasi pengelompokan gaya-gaya tersebut. Nah, dalam kajian kepemimpinan, terdapat beberapa teori utama yang menjelaskan mengapa seorang pemimpin menggunakan gaya tertentu. Yang pertama adalah trait teori atau teori sifat. Nah, teori ini berpendapat bahwa kepemimpinan ini ditentukan oleh sifat-sifat bawaan yang dimiliki individu, seperti percaya diri, kejujuran, kecerdasan, dan juga tanggung jawab, dan juga integritas. Nah, dengan kata lain, seorang yang memiliki karakteristik tertentu sejak awal lebih berpotensi menjadi pemimpin. Namun, teori ini mendapat kritik, karena tidak semua orang yang memiliki sifat-sifat tersebut otomatis bisa menjadi pemimpin yang lebih efektif. Yang kedua yaitu behavior theory atau teori perilaku. Nah, teori ini berbeda dengan teori sebelumnya. Jadi teori ini menekankan bahwa kepemimpinan bukan soal siapa kita, tapi bagaimana kita bertindak. Nah, fokus utama teori ini adalah pada perilaku nyata yang ditunjukkan oleh pemimpin, seperti cara memimpin rapat, memberikan motivasi, atau menyelesaikan konflik dari organisasi itu sendiri. Nah, dari sini muncul pengelompokan gaya kepemimpinan seperti gaya partisipatif, direktif, ataupun suportif. Dan yang ketiga yaitu kontingensi teori atau teori kontingensi. Nah, teori ini menyatakan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling efektif untuk semua situasi. Jadi efektivitas suatu gaya ini tergantung pada berbagai jenis faktor, seperti jenis tugas, kondisi tim, struktur organisasi, bahkan budaya kerja. Nah, seorang pemimpin yang efektif harus mampu menyesuaikan kepemimpinannya dengan konteks dan kebutuhan yang ada. Jadi di sini pemimpin itu harus bisa fleksibel dengan keadaan dari organisasinya itu. Nah, jadi melalui teori-teori ini kita bisa memahami bahwa kepemimpinan bukan hanya soal bawaan atau perilaku saja, melainkan juga kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi. Selanjutnya yaitu teori gaya kepemimpinan situasional leadership. Nah, selanjutnya kita akan membahas teori yang sangat populer dalam dunia kepemimpinan, yaitu situational leadership atau kepemimpinan situasional. Nah, teori ini dikembangkan oleh Hersey and Blanchard dan menyatakan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi. Jadi menurut teori ini, pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan tingkat kesiapan atau kematangan dari timnya itu sendiri, baik dari sisi kemampuan maupun kemauan mereka untuk menyelesaikan tugas. Nah, dalam teori ini terdapat 4 pendekatan utama yang bisa digunakan oleh pemimpin itu sendiri. Yang pertama yaitu telling atau memberitahu. Gaya ini digunakan ketika anggota tim belum berpengalaman atau tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, pemimpin memberikan instruksi yang jelas dan mengarahkan secara detail. Nah, untuk telling ini cocok untuk tim yang masih baru atau belum memiliki rasa percaya diri. Yang kedua yaitu selling atau menjual ide. Nah, pada tahap ini, anggota tim sudah mulai memiliki kemampuan, namun masih membutuhkan motivasi. Nah, jadi pemimpin tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga menjelaskan alasan dibalik keputusan untuk mengikuti arahan tersebut. Yang ketiga yaitu participating atau berpartisipasi. Nah, gaya ini digunakan ketika anggota tim sudah cukup kompeten, akan tapi masih kurang yakin atau kurang semangat. Nah, jadi di sini pemimpin mulai melibatkan tim dalam pengambilan keputusan, mendorong diskusi dua arah, dan juga membangun kepercayaan diri mereka. Selanjutnya yaitu delegating atau mendelegasikan. Nah, gaya ini diterapkan jika tim sudah sangat kompeten dan juga memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Nah, pemimpin memberikan tanggung jawab penuh kepada anggota tim untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan tugasnya secara mandiri, sambil tetap memberikan dukungan jika dibutuhkan pastinya. Nah, dengan memahami teori ini, kita bisa melihat nih bahwa pemimpin yang sukses bukan hanya fokus satu gaya tetap, tetapi fleksibel
dan mampu menyesuaikan pendekatannya berdasarkan kondisi nyata dari tim yang dipimpinnya. Slide selanjutnya yaitu pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja. Oke, setelah kita memahami berbagai gaya dan juga teori kepemimpinan, penting untuk melihat bagaimana semua itu berdampak langsung terhadap kinerja organisasi. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Nah, kepemimpinan yang efektif akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasinya. Jadi, seorang pemimpin yang mampu menyusun strategi yang jelas, menetapkan prioritas, serta membimbing tim dengan baik akan membuat pekerjaan yang lebih terarah. Waktu dan sumber daya lebih terkelola dengan baik, dan juga hasil kerja pun menjadi lebih optimal. Yang kedua yaitu mendorong kolaborasi, motivasi, dan inovasi. Jadi kepemimpinan yang baik juga mampu mendorong kolaborasi, motivasi, dan inovasi. Pemimpin yang terbuka terhadap ide, mendorong komunikasi dua arah, serta memberikan ruang bagi anggotanya untuk berkreasi. Nah, hal tersebut akan menciptakan suasana kerja yang mendukung kerjasama tim dan juga mendorong munculnya gagasan-gagasan baru. Anggota yang termotivasi biasanya cenderung bekerja lebih produktif dan juga loyal terhadap organisasinya. Yang ketiga yaitu gaya yang tepat menciptakan lingkungan kerja positif dan produktif. Nah, gaya kepemimpinan yang tepat akan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan juga produktif. Nah, pemimpin yang mampu membaca situasi dan menyesuaikan gaya kepemimpinannya bisa menjaga semangat tim tetap tinggi, mengelola konflik dengan baik, serta menjaga keharmonisan antar anggota. Nah, hal ini pada akhirnya akan berdampak langsung pada pencapaian target dan tujuan organisasi. Dengan kata lain, pemimpin bukan hanya sebagai pengarah tugas, tetapi juga sebagai faktor kunci yang menentukan performa dari keseluruhan organisasi. Nah, setelah tadi memahami pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja organisasi, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang faktor-faktor yang menentukan apakah suatu kepemimpinan itu efektif atau tidak. Pertama adalah visi dan misi organisasi. Nah, pemimpin yang efektif harus mampu merumuskan, memahami, dan juga menyampaikan visi dan misi organisasi secara jelas kepada seluruh anggotanya. Visi dan misi inilah yang menjadi arah dan tujuan utama dalam setiap pengambilan keputusan serta strategi kerja. Tanpa pemahaman yang kuat terhadap visi dan misinya, kepemimpinan bisa kehilangan arah. Yang kedua yaitu budaya organisasi dan nilai-nilai yang dianut. Setiap organisasi pasti memiliki budaya dan nilai yang unik. Nah, pemimpin harus bisa menyelaraskan gaya kepemimpinannya dengan nilai-nilai tersebut. Misalnya nih, dalam organisasi yang menjunjung tinggi keterbukaan dan juga kolaborasi, pemimpin yang terlalu otoriter bisa menjadi tidak efektif. Maka pemahaman terhadap budaya organisasi sangat penting dalam menentukan pendekatan kepemimpinan. Yang ketiga yaitu karakteristik anggota. Nah, efektivitas kepemimpinan juga bergantung pada sejauh mana kepemimpinan pemimpin memahami tim yang dipimpinnya, baik dari sisi kompetensi, pengalaman, maupun kesiapan mereka dalam menerima tanggung jawab. Nah, gaya kepemimpinan harus disesuaikan dengan kondisi ini, sebagaimana yang dijelaskan dalam teori kepemimpinan situasional. Yang keempat, ada lingkungan eksternal. Nah, jadi faktor terakhir yang juga sangat penting adalah konteks eksternal seperti dinamika pasar, persaingan industri, bahkan perubahan teknologi maupun kondisi sosial dan juga politik. Nah, pemimpin yang responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal akan lebih mampu membawa organisasinya tetap stabil dan adaptif dalam menghadapi tantangan. Nah, jadi efektivitas seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh gaya pribadinya saja, tetapi juga oleh berbagai faktor di sekelilingnya yang harus dipahami dan dikelola secara cermat. Nah, sebagai penutup presentasi ini dapat kita simpulkan bahwa
kepemimpinan memainkan peran yang sangat vital dalam menentukan arah dan keberhasilan sebuah organisasi. Kepemimpinan yang tepat mampu memberikan dampak positif terhadap kinerja organisasi secara menyeluruh, mulai dari meningkatkan efisiensi kerja, menciptakan budaya yang sehat, hingga membangun tim yang solid dan juga termotivasi. Fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, dan keterampilan komunikasi menjadi kunci yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar dapat menghadapi berbagai situasi yang kompleks dan dinamis. Nah, pemimpin yang kaku atau tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan cenderung sulit memelihara stabilitas dan juga pertumbuhan tim dari organisasinya. Nah, terakhir, pemilihan gaya kepemimpinan tidak bisa dilakukan secara sembarangan atau bersifat tetap. Nah, jadi gaya yang digunakan harus mempertimbangkan banyak faktor, mulai dari karakteristik tim, nilai-nilai organisasi, hingga tantangan eksternal yang dihadapi. Nah, artinya pemimpin yang hebat ini adalah mereka yang bisa menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan konteks dan kebutuhan yang ada. Nah, dengan memahami konsep, teori, dan juga pengaruh gaya kepemimpinan, dia diharapkan dapat menjadi pemimpin yang tidak hanya efektif, tetapi juga mampu membawa perubahan positif bagi organisasi. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai gaya kepemimpinan dan pengaruhnya terhadap kinerja organisasi. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian, waktu, dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan juga dapat menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya peran kepemimpinan dalam membangun organisasi yang efektif. Saya juga terbuka untuk segala kritik dan juga saran. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.